Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bu Guru. Mukanya jangan tegang gitu dong. Ibu nggak pernah galak loh sama kalian. Mukanya kok tegang semuanya. Lapar, Bu. Pusing, Bu Guru. Ibu belum masak Pusing, ya nggak apa-apa ya. Jadi sebelum itu, jadi hari ini udah kenal ya sama Ibu ya? Sudah. Sudah, Bu. Bu Guru. Ada berapa orang di kelas 6? Sudah, Ibu. Ada 10 ya? 11 orang. Oh, 11. Sudah 11, Ya, Bu. jadi sebelum kita mulai, kita ber-11 orang ya. Silakan doa dulu ya. Jadi sebelum pembelajaran, kalian harus berdoa supaya selamat. Jadi untuk doa hari ini dipimpin sama Bu Eka, sama Eka. Silakan Eka, pimpin dulu doanya. Baik, Bu Guru. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru. Iya, terima kasih Eka. Tepuk tangan buat Eka dulu udah mimpin doanya. Kita belakang Estri. Telat kenapa Estri? Go Estri. Mohon maaf Bu, tadi bangunnya kesiangan, jadinya terlambat. Ya, jangan dituruti, nggak boleh bangun siang-siang ya. Esti pasti gara-gara daring dia terus lupa kalau sekarang kita sudah mulai belajar ya. Jadi Iya, untuk Bu. hari ini Ibu share screen dulu ya. Ya, Bu. Ya. Semoga sinyalnya mau berteman sama Ibu. Sudah bertemu, Udah Bu. terlihat anak-anak? Sudah. Sudah, Bu Guru. Udah ya. Kalian kelas 6 di SD Negeri 4 Kemenuh ya anak-anak ya. Iya, Bu. Halo. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Ibu suaranya Ibu nggak kedengeran loh. Ya, jadi sebelum kita belajar untuk meningkatkan nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ayo, sebelum menyanyi berdiri dulu. Siap, semuanya. Bu Guru. Iya, kalau menyanyikan lagu nasional harus berdiri ya. Iya, Bu Guru. Iya, Bu. Oke, mulai. Bu. Diri. Bu. 1, 2, ikuti lagunya ya. Oh, ada yang Sampai Merauke. Sampai dari Indonesia. Ya tanah air berjadi menunjukkan agak di kebut-kebutan karena kita daring, jadi ada yang kelihatan duluan, ada yang belakangan, jadi tidak apa-apa ya. Jadi itu adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan duduk kembali. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, aku cek dulu tadi Estri yang telat. Siapa lagi yang belum datang? Udah semuanya udah hadir? Sudah, Bu Guru. Sudah. Sudah, Bu Guru. Cek dulu keadaannya, keliling-keliling kalian, kiri, kanannya, apakah ada sampah? Sudah bersih Ada, Bu ya? Guru. Sudah Sudah dibersihkan. sih. Depannya juga Ada, Bu Guru, dibersihkan ya. banyak. Bu. Nah, udah siap belajar hari ini? Sudah, Sudah Bu Guru. siap. Siap, Bu Guru. Belum ada yang mengeluarkan buku, keluarkan dulu bukunya. Katanya udah siap belajarnya. Buku tema apa kita hari ini? Tema Tema 4 ya, Bu? Empat, Berapa? iya, Tema tema 4. empat Jangan ya? sampai salah, tema 1 di bawah. Ya, yuk keluarkan dulu bukunya ya. Oke, Ibu Sudah mulai. keluar, Guru. Iya, Ibu mulai ya. Nah, coba perhatikan. Nah, kelihatan nggak gambarnya Ibu? Kelihatan. 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 Coba perhatikan gambarnya. Gambar apa itu? Ada berbagai macam benda ya. Benda apa saja yang memerlukan listrik? Nah, dari daftar itu, benda apa saja yang memerlukan listrik anak-anak?
Ada setrika, Bu. Hair dryer Bu Guru. Magic. Ada kamera. Nah, kalau itu yang memerlukan listrik, yang tidak memerlukan listrik apa? Ada nggak Kamera, benda yang Bu tidak Guru. memerlukan listrik? Kalkulator. Benar ya. Jadi semua benda yang seperti setrika, oven itu memerlukan listrik. Kalau tidak kita aliri listrik, apa yang terjadi? Tidak akan menyala, Bu Guru. Nggak bisa nyala. Pintar, tidak akan menyala ya. Jadi pembelajaran kita itu hari ini tema 4, subtema 2, pembelajaran kerja ya. Udah dibuka di pembelajaran ketiga bukunya? Sudah Bu Guru. Udah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, aduh, murid-muridnya. Nah, jadi pembelajaran 3 topiknya ada 2 ya. Jadi yang pertama cara menghemat energi listrik, dan yang kedua adalah teks eksplanasi. Jadi kemarin kan teks eksplanasinya dibaca. Nah, sekarang teks eksplanasinya itu kita dengarkan ya. Jadi untuk hari ini tujuannya, jadi nanti Ibu harapkan saat setelah pembelajaran kalian bisa mengidentifikasikan cara menghemat listrik, kemudian bisa menganalisis cara menghemat listrik, kemudian menyimpulkannya. Dan nanti juga Ibu kasih tugas untuk menyajikan cara menghemat listrik melalui poster ya. Setelah itu untuk teks eksplanasinya nanti kalian menyebutkan strukturnya dulu. Habis itu nanti mendengarkan teksnya dan temukan informasi pentingnya serta disimpulkan dan terakhir disajikan dalam bentuk diagram. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Guru. Nah, kita mulai ya belajar hari ini ya. Iya. Iya, Bu. Nah, coba perhatikan gambar di ini ya. Jadi itu ada gambar apa ya, Bu Rifa? Rifa ada bisa menjawab gambar apa itu Rifa? Itu ada yang sedang tidur, Ibu, sambil nyalain lampu, semuanya dinyalain. Ya, semuanya dinyalain ya. Itu ada 4 ruangan. Ada di tempat tidur, ada di kamar mandi, di dapur, di mana lagi? Ruang belajar Bu Guru. Ya, ada di tempat kantor, itu tempat belajar ayahnya. Kemudian ada di ruang tamu ya. Permasalahan apa yang bisa kamu lihat dari sini? Listrik Bentar dulu ya. Harusnya belum ke sana. Oke, nah ini permasalahan apa yang kamu lihat di sini? Coba dilihat. Boros. Hemat listrik. Boros-borosan listrik Bu Guru. Oke, coba Anas sebutkan. Anas ada ya? Hadir ya? Hadir, Bu. Hadir. Coba sebutkan Anas untuk boros listrik. Contoh kegiatan apa yang ada dalam gambar itu? Lampu dihidupkan pada siang hari, Bu. Pintar. Tepuk tangan dulu buat Anas. Ya, jadi lampunya pintar. Jadi lampu dihidupkan pada siang hari. Habis itu Nunu, apalagi selain itu boros listrik yang dilakukan pada gambar? Yang gambar nomor 1 semua lampunya nyala. Lagi. Jadi lampu kan sama-sama lampu ya, dimanapun itu lampunya dinyalakan siang hari. Selain itu apa lagi sayang? Yang nomor 5 Bu, dia nyetel radio, nyetel TV, tapi nggak ada orangnya. Ya, jadi dia itu menghidupkan semua media elektronik tapi tidak digunakan. Ya, jadi permasalahannya apa lagi? Ayo Putri. Itu Bu, anak kecilnya itu semua lampunya hidup tapi dia tidak tidak menghiraukan, hidupin headset sambil baca buku. Harusnya diapain Putri kalau lampunya hidup semua? Dimatikan Bu, kan lagi siang hari. Pintar gini ya murid-murid. Ibu tepuk tangan dulu sama teman-temannya yang udah bisa jawab ya. Pintar ya. Jadi ini adalah contoh gambar dari bolos listrik. Ya, jadi semua gambar ini nggak ada yang hemat listrik. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana kalau kita tidak menghemat listrik? Ya, apa yang terjadi kalau kita tidak hemat listrik? Bayar listriknya mahal Bu. Iya, bayar listriknya mahal ya. Pinter, Nunu, bayar listriknya mahal. Nah,
untuk itu supaya kalian tahu lagi apa sih penyebabnya dan apa sih yang kita masalah kalau kita tidak hemat listrik, coba perhatikan video ini ya. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan Kedengeran dari suaranya? kehidupan masyarakat. Dengar Bu Guru. Kira nggak bisa loh videonya, ditonton videonya. Yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Nah, jadi hemat listrik sekarang itu apa manfaatnya? Tadi apa aja manfaatnya? Bisa? Ayo, siapa yang tahu dari videonya itu apa aja manfaatnya tadi dari menghemat listrik? Coba, Yosep. Tadi terakhir bisa menyelamatkan bumi, Bu. Iya, bisa menyelamatkan bumi, bisa mengalir listrik di seluruh Indonesia ya. Jadi tidak hanya kita saja di daerah-daerah terpencil itu masih ada yang kekurangan listrik ya, tidak dialir listrik. Ya, jadi nanti kita belajar itu. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, coba dibentuk dulu kelompoknya. Jadi satu kelompok 3 sampai 4 orang ya. Sudah? Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah Ibu. Ya. Sudah Ibu. Ada 2 kelompok di sini ya. Ada kelompoknya siapa aja nih? Kelompoknya Bu Putri sama kelompoknya Ibu Nunu ya. Iya, sampainya Putri sama Nunu ya. Jadi untuk kalian supaya lebih tahu lagi tentang hemat listrik, kenapa kita harus hemat listrik, coba dengarkan dulu teks eksplanasi ini. Simak dengan benar ya. Teks eksplanasi Kedengaran? mengapa harus hemat listrik. Dengar Bu. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik.
Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Yang kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang yang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak dipakai, seperti lampu, kipas angin, tape, TV, dan sebagainya, sebelum meninggalkan ruangan. Dan yang terakhir, dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan menggunakan gerakan hemat listrik. Iya, jadi itu teks eksplanasinya ya. Masih ingat teks eksplanasi itu apa? Ayo, Eka, masih ingat kah? Apa itu teks eksplanasi kah? Masih Bu, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang pengetahuan tertentu. Iya, jadi teks eksplanasi itu menjelaskan suatu peristiwa ya. Jadi dalam teks eksplanasi ini apa yang dijelaskan? Ayo, Esti, apa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi ini? Esti? Maaf Bu, tadi itu putus-putus suaranya, jadi belum begitu. Putus, iya. Maaf Bu, tadi suaranya putus-putus. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa Esti ya. Coba teman yang lain. Ayo, Ratna, apa ini teks eksplanasi ini tentang apa topiknya? Kalau tidak salah dengar Bu Guru tentang hemat energi ya? Iya, jadi teks eksplanasi ini tentang hemat energi ya. Jadi yang dijelaskan adalah tentang hemat energi. Jadi masih ingat apa aja struktur-struktur dari teks eksplanasi? Ayo, yang pertama apa ya? Penjelasan umum. Penjelasan umum yang pertama, topik. Nah, apa saja struktur teks eksplanasi? Selain penjelasan umum, ada apa lagi? Judulnya, Bu. Iya, judulnya Pak Yosep ya. Ada judulnya lagi satu, ada 3 ya. Yuk, siapa yang bantu lagi satu? Lupa? Tidak penjelas Bu, simpulan. Nah, kesimpulannya. Jadi kalau masih ingat ya, jadi ada 3 struktur teks eksplanasi itu. Pernyataan umum, yang kedua sebab akibat. Nah, yang ketiga itu interpretasi atau kesimpulan ya. Nah, jadi kalian sudah mendengarkan, sudah tahu tentang hemat energi. Sekarang coba Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Jadi nanti kalian kerjanya berkelompok ya. Dibaca dulu langkah kerjanya. Baik Bu Guru. Baik Bu Guru. Ya Bu. Baik Ibu. Iya Bu Guru. Nah, ini LKPD-nya. Sudah lihat? Sudah Ibu. Lihat Bu Guru. Ini nanti Ibu putarkan kalian video. Dari videonya itu kalian jawab semua pertanyaan terhadap permasalahan yang ada di video. Setelah itu baru kalian tampilkan dalam bentuk poster. Ya, ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Ada yang masih belum jelas? Sudah Bu Guru. Sudah jelas semua? Sudah Bu Guru. Iya, jadi ingat ya, kerjanya berkelompok. Tidak boleh satu orang buatnya sendiri aja. Iya, diskusikan dengan kelompoknya ya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, Ya, Bu. ya, Bu. Nah, lihat dulu ini permasalahan di videonya ya. Bu Guru, emang nggak isi suara ya? Iya, karena kalau isi suara kalian beda lagi nanti didengerin suaranya aja, nggak dilihat videonya. Ya, memang nggak isi suara. Ini video bisu. Sudah jelas videonya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Waktu Sudah, untuk Bu. mendiskusikan masalah video itu. Kerjakan dulu LKPD-nya ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu lanjutkan. Nah, ini untuk yang nomor 5. Ada yang nanya, ada yang bisa buat posternya? Nih, kalau nggak ada bisa buat poster, ini contoh posternya seperti ini ya. Jangan sampai salah konsepnya ya. Halo? Iya, Bu. Siap. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu Guru. Serius sekali kalian mengerjakan LKPD, Bu. Kira udah hilang loh, nggak ada Itu bagus suaranya. posternya, Bu. Ya, ntar ini Bisa contoh nggak posternya ya buatnya? Nah, boleh diwarnain. Ingat, diskusikan dengan teman ya, biar tidak berantem maunya seperti ini, seperti itu ya. Nah, ini kita lanjutkan untuk LKPD yang kedua. Teks Ini eksplanasi teksnya yang tadi ya. hampir semua kegiatan manusia. Udah dilihat nanti itu setelah menjawabnya, kalian buat sajikan dalam bentuk diagram ya, seperti diagram di sana ada topiknya, kemudian deret penjelas dan kesimpulan. Ada yang belum mengerti? Sudah. Sudah jelas, Bu. Sudah. Nah, Ibu lanjutkan karena tadi kan udah juga mendengarkan ya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai semuanya. LKPD-nya? Sudah, Ibu. Iya. Karena itu sekarang perwakilan kelompok boleh ditentuin dulu siapa yang mau maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Yuk, siapa duluan? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Eka apa kelompoknya Nunu? Yuk, ayo siapa yang mau maju duluan? Eka mau maju duluan? Apa Nunu yang mau maju duluan? Iya, boleh, Bu Guru. Iya, Eka presentasikan ya, Kak ya. Baik, terima kasih Bu Guru atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompoknya Ya, Bu jawab Putri. nomor 1 aja, Kak, biar cepat Ini Kak ya. akan Nanti menjawab pertanyaan pertanyaan nomor 1. Video yang kamu amati, permasalahan apa yang kalian temukan? Permasalahan tentang penggunaan energi listrik, Ibu. Iya, energi listrik ya, itu saja. Oke, ada kelompoknya dari Nunu mau menambahkan lagi? Ayo, siapa kelompoknya? Siapa kelompoknya, Nu? Coba disebutkan dulu siapa saja kelompoknya. Iya, Bu Guru, saya mau jawab. Oh, Putri. Oke, boleh. Ibu nggak lihat siapa itu ya, Putri ya? Iya, Benar? Bu. Iya, oke. Jadi permasalahan lainnya adalah pemborosan listrik, Bu Guru. Iya, pemborosan listrik ya. Jadi pemborosan listrik itu berdasarkan apa ya? Kegiatan apa saja ya? Ada yang mau menambahkan? Punyanya Putri, pendapatnya? Saya, Ya, Ibu. ada? Saya, Bu. Siapa lagi? Pak Yosep? Iya, tadi kegiatan listriknya dilakukan secara bersama-sama. Tadi Ibu ada yang nyetrika, terus tadi kulkasnya nyala, ada yang nonton TV, semuanya dilakukan bersama-sama, Bu. Iya, harusnya satu saja yang dipilih ya. Betul, Yosep ya, harusnya satu. Kemudian dari tadi Ibu nggak dengar suaranya ya. Siapa ya? Yani? Ada Yani? Iya, Bu. Iya, coba dijawab nomor 2. Langkah apa Ya. yang bisa kamu lakukan? Langkah apa yang seharusnya dilakukan agar permasalahan tersebut tidak terjadi? Kalau menurut saya itu, Bu, digunakan sesuai kebutuhan saja. Kalau enggak digunakan ya sudah dimatikan. Iya, pinter. Jadi misalnya tadi dibilang sama Yosef permasalahannya dia digunakan dua-dua. Kata Yani satu-satu saja ya. Jadi langkahnya misalnya kalau menonton TV, ya menonton TV saja. Kalau mendengarkan radio, hanya mendengarkan radio. Ya, jadi itu adalah pembelajaran kita ya. Jadi tentang LKPD-nya semua sudah bisa dijawab. Nah, ada yang belum mengerti. Jadi permasalahan ini ada yang belum mengerti tentang yang kita pelajari. Sudah, Bu. Sudah mengerti, Bu. Ya, Sudah, kita Bu. memperoleh
perlihatkan ya, jadi itu boros energi, kemudian bagaimana caranya kita untuk membuat supaya tidak boros energi, jadi menghematnya seperti apa, kemudian kita ajak teman-teman kita untuk menghemat dengan cara membuat poster. Nanti poster yang kalian buat, ini Ibu tempelkan dan boleh nanti Ibu bantu foto ya posternya kalian, boleh kalian tampilkan di sosial media. Oke, nanti biar kita juga mengajak orang lain untuk ikut hemat energi ya. Ya Bu, Asik asik Bu. Baik, Bu. Iya, semuanya sudah punya sosial media nih. Sudah Bu. Punya TikTok, Sudah dong Bu. Sudah Bu. belum ya? Sudah, Bu. Punya Instagram. Jangan sering-sering main media sosial ya, dibatasi, ingat ya. Jadi gunakan media sosial kalian untuk kegiatan yang positif saja, seperti sekarang. Menyajikan poster kalian supaya teman-teman yang lain ataupun orang-orang lain ikut menghemat energi ya. Nah, sekarang Baik Bu. Ibu tanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Nah, apa aja yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa tahu apa sih? Hemat energi Ibu. Hemat Ya, energi. hemat energi. Selain itu apa Hemat lagi? energi, Bu. Manfaatnya Bu. Tadi apa ya? Ini manfaatnya apa aja tadi? Supaya apa manfaatnya hemat energi? Supaya tagihannya tidak banyak. Ya, supaya tagihan listrik tidak banyak, kemudian seluruh Indonesia bisa dialiri listrik. Listrik, Bu. Mengurangi pemanasan, Global. ya, pemanasan global juga ya. Siapa yang sering-sering menghidupkan AC nih, ditinggal pergi ya. Nah, itu juga contoh kalau kita terus sering-sering menggunakan elektronik itu akan menyebabkan pemanasan global karena Global. energi listrik itu terbuat dari emisinya ya. Jadi penggunaannya itu yang menyebabkan panas buminya ya. Jadi itu saja yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas. Udah ya. Nah, untuk Ibu mau mengetes apakah sejauh mana pengetahuan kalian, Ibu berikan soal evaluasi ya. Jadi soal evaluasinya itu berjumlah 10 soal pilihan ganda dan waktunya Ibu kasih 15 menit untuk 10 menit saja deh untuk mengerjakan soalnya ya. Sudah dibagikan semua soalnya? Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Ya, sudah dapat semuanya Sudah, ya. Ibu. Ya, sudah dapat. Sekarang kerjakan ya, Ibu kasih waktunya 10 menit. Oke, udah selesai? Sudah Ibu. Sudah, Ada yang belum? Ibu. Ada yang belum? Bu. Sudah Bu. Ya, dikumpulkan dulu ya. Jadi itu untuk hari ini. Untuk besok pembelajaran berapa besok? Besok kita lanjutkan ya ke tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-4 ya. Karena hari ini pembelajaran pembelajaran 4 ya. Jadi karena waktunya juga sudah habis dan semua materinya sudah kalian jelaskan, ya pembelajaran 4 ya. Sekarang sebelum kita pulang, kita doa dulu ya. Tadi siapa yang mimpin doa? Saya Eka, Bu. Eka, sekarang yang gantian dong. Siapa tadi belum dengar suaranya ya? Rifa, Eka, coba Bu. Rifa pimpin untuk doa penutupnya ya Rifa ya. Baik, ayo teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, jadi sebelum pembelajarannya berakhir, sebelum kalian pulang, Ibu ingatkan kembali. Karena sekarang COVID-nya itu masih, jadi kita harus tetap ya, nanti setelah pulang cuci tangannya dulu, setelah menutup dari kelas, cuci tangannya dulu, baru pulang ya. Oke, silakan pulang anak-anak. Terima kasih Bu Ya Bu Guru. Guru, dadah Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Dadah. Bu Guru.